Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Manirul Ulia, NIM A1D019197, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mengidentifikasi dan menganalisa mengenai tanah yang berada di dekat tempat, yakni pekarangan rumah, kebun, dan juga sawah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan juga bahan organik. Tanah sendiri sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini karena tanah menyediakan air, hara, dan juga sebagai penopang akar bagi tumbuhan ini. Tanah yang subur lebih disukai untuk usaha pertanian karena menguntungkan. Sebaliknya, jika tanah tersebut kurang subur, dapat dilakukan usaha untuk menyuburkan tanaman sehingga tanaman dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Sementara, kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah untuk menghasilkan produk tanaman yang diinginkan. Produk-produk tersebut dapat berupa buah, biji, akar, daun, umbi, biomasa, dan lain sebagainya. Di sisi lain, tanah sangat memiliki banyak manfaat bagi kita. Di antaranya yaitu 1. Sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Yang kedua, sebagai makanan bagi biota tanah. Yang ketiga, sebagai tempat tinggal bagi kita manusia. Dan yang keempat, sebagai bahan material bangunan atau kerajinan rumah tangga lainnya. Beberapa ciri-ciri tanah dikatakan subur. Yang pertama, memiliki kandungan mineral yang tinggi. Yang kedua, terdapat mikroorganisme tanah. Yang ketiga, memiliki tekstur lempung. Yang keempat, dapat ditanam oleh semua tanaman. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi tanah yang berada di pekarangan rumah. Tanah yang berada di pekarangan rumah saya ini memiliki jenis tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah dengan partikel yang berukuran besar. Tanah ini terbentuk dari batuan-batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butiran besar dan kasar atau yang disebut dengan kerikil. Nah, biasanya kalau di tanah berpasir itu banyak ditemukan kerikil-kerikil seperti ini. Ini banyak kerikilnya. Tanah pasir sendiri ini tidak dianjurkan atau sangat jarang ya untuk budidaya tanaman dikarenakan sifatnya yang sulit untuk mengikat air. Untuk warna pasir ini sebenarnya abu-abu, namun dikarenakan sudah terkena air hujan, ini menjadi warnanya kehitaman. Namun di sisi lain terdapat tanaman yang dapat tumbuh subur di pasir, di antaranya kelapa. Sering sekali kita menjumpai tanaman kelapa yang ditanam dan tumbuh subur di wilayah pesisir pantai. Untuk selanjutnya, kita mengidentifikasi tanah yang berada di kebun. Untuk tanah yang berada di kebun saya ini memiliki tekstur tanah yang berpasir. Lihat berpasir atau sandy clay akan terasa licin tetapi juga sedikit kasar. Lihat berpasir ini dapat membentuk bola dalam keadaan kering. Jadi kalau sedang kering ini juga bisa dibentuk seperti bola ya. Nah, tetapi juga sukar untuk dipijat dan tidak mudah digulung serta memiliki daya lekat yang tinggi. Jadi ini sedikit lengket dan gampang melekat. Nah, ini berwarna coklat, tetapi sebenarnya itu berwarna kuning kecoklatan. Nah, karena mungkin di sini cuacanya sedang hujan, musim hujan dan terguyur air hujan, jadinya berwarna seperti coklat. Ini seperti ini. Tanah liat berpasir ini saya gunakan untuk budidaya tanaman kacang tanah. Hal ini dikarenakan tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang bagus dan cocok untuk ditanam beberapa tanaman. Nah, tetapi saya sendiri ini menggunakan pupuk kandang agar menghasilkan kualitas yang baik.
Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi di sawah, baik secara terus-menerus ataupun bergiliran dengan tanaman palawija. Tanah sawah sendiri dapat terbentuk dari berbagai bahan induk yang mempunyai sifat-sifat fisik, kimia, biologi, ataupun mineral lainnya. Hal ini tergantung dari bahan induk penyusun tanah sawah tersebut. Untuk bahan induk dari tanah sawah sendiri dapat terbentuk dari endapan aluvinium atau langsung dari bahan induknya seperti endapan batuan sedimen, metamorf. Tanah sawah sendiri dapat dikelola sedemikian rupa untuk menghasilkan produktivitas budidaya tanaman yang maksimal. Untuk tekstur tanah sawah ini adalah lempung berdebu. Di sini tanah sawah yang saya ambil itu berwarna coklat kehitaman seperti ini. Ini lengket ya karena memiliki tekstur lempung. Tanah sawah ini juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Ini bersifat lembab, padat, dan sama sekali tidak memiliki tekstur pasir. Tidak ada tekstur pasir dalam tanah sawah ini. Biasanya di dalam tanah sawah itu juga terdapat beberapa mikroorganisme penyubur tanah seperti cacing. Bu, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Juliana Maknatul Ulia. Saya salah satu dari mahasiswa Fakultas Pertanian UNSUD, dan saya diberikan tugas untuk mewawancarai petani yang ada di desa. Dan saya memilih desa Patiklace ini karena dekat dengan rumah saya. Dan yang pertama saya ingin mengetahui nama ibu siapa nggih? Sumi. Ibu Sumi. Ibu ini sudah berapa lama menjadi petani? Kira-kira 20 tahun kayaknya ada. Oh, 20 tahun ya, lama. Apa ada pekerjaan lain Bu di samping petani atau hanya petani? Ya kadang-kadang jualan di pasar. Jualan di pasar. Hasil tani sendiri, tanam bangsane kacang panjang, timun, Kacang panjang, timun, kecipir, itu kan hasilnya dijual ke pasar sendiri. Oh, dijual ke pasar sendiri berarti ya. Terus kira-kira menurut Ibu itu kondisi tanah sawah yang ada di sini itu subur nggak Bu? Ya insya Allah sih subur. Subur ya, termasuk tingkatan subur. Ini untuk tanamannya hanya padi atau ada tanaman lain Bu? Kalau di sini padi semua. Oh, masih padi semua ya. Yaudah, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya Bu. Kayak gitu.